Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Praktikum Geospatial Artificial Intelligence. Dengan anggota kelompok ada Narasanti, Mutia Fati, Dini Wiziningrum, dan saya sendiri Gabriela Divanka. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mini project yang sudah kami buat. Yang pertama mengenai project 1, metode shallow learning menggunakan algoritma random forest. Untuk data yang kami gunakan sendiri melalui metode shallow learning ini terdiri dari Citra Sentinel-2, wilayah cakupan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur tahun 2020, lalu ada Citra Sentinel-2, wilayah cakupan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur tahun 2024, di mana hasil dari kedua citra tersebut dapat dilihat melalui gambar di bawah ini, di mana tahun 2020 dan 2024 ini diperoleh melalui platform Google Earth Engine atau GEE. Lalu yang ketiga, kami menggunakan ROI dengan 5 klasifikasi berupa loss, gain, cloud, shadow, dan no change, serta yang keempat, final training data dalam format CSV. Seperti yang kita tahu sendiri, untuk melakukan pengolahan shallow learning, kita membutuhkan sampel yang harus diolah terlebih dahulu, di mana berikut merupakan sebaran sampel dari citra yang kami gunakan dengan 5 kelas tadi, di mana masing-masing ini menggunakan 5 sampel yang kami lakukan secara acak atau random. Nah, tahap awal untuk melakukan algoritma random forest tentunya kita membutuhkan yang namanya teknik seleksi fitur, di mana seleksi fitur yang kami gunakan ini menggunakan metode RFE atau Recursive Feature Elimination, yaitu teknik seleksi fitur yang bekerja secara bertahap dengan menghapus fitur-fitur yang dianggap kurang berpengaruh, sehingga menghasilkan kumpulan fitur optimal dalam membangun suatu model, di mana tujuan dari RFE ini adalah untuk menghasilkan model prediksi yang lebih akurat dan efisien. Dapat kita lihat sendiri hasil yang diperoleh dari metode RFA yaitu adanya original fitur number yang berjumlah 26 atau dataset awalnya ini terdiri dari 26 fitur yang menggunakan berbagai parameter band citra satelit Sentinel 2020 dan 2024. Setelah dilakukan proses RFA, kita mendapatkan optimal fitur number sejumlah 20 atau adanya pengurangan 6 fitur untuk meningkatkan efisiensi dan 6 fitur ini dianggap kurang berpengaruh terhadap kinerja model. Nah, untuk hasil fitur yang dianggap berpengaruh itu dapat kita lihat sendiri ada X 2020 band 1, lalu sampai ada X 2024 band 13. Nah, berikut untuk hasil dari proses recursive feature elimination atau data CSV final training data, di mana di sini kami menggunakan bantuan perangkat lunak RStudio untuk mendapatkan hasil dari pengolahan RFA. Selanjutnya kita membahas tentang hasil akurasi, klasifikasi, dan confusion matrix dari random forest. Hasil data tes yang telah dijelaskan oleh Gaby sebelumnya, yang didapatkan dari proses RFE, itu kemudian dilakukan pengolahan lebih lanjut menggunakan algoritma random forest. Random forest sendiri merupakan algoritma dengan banyak pohon keputusan atau decision tree yang mengombinasikan metode banking dan random subspesies. Dapat dilihat pada slide bahwa hasil akurasi dari random forest itu menunjukkan tes akurasi sebesar 99,95%. Hasil akurasi menunjukkan model mampu memprediksi dengan benar sekitar 99,95% dari seluruh data uji yang diberikan. Nilai base akurasi yang terlihat itu sebesar 99,98%. Nilai akurasi itu menunjukkan bahwa model memiliki tingkat konsistensi yang tinggi dan bekerja dengan sempurna di semua validasi. Selanjutnya, ini merupakan hasil model inferensi menggunakan algoritma shallow learning random forest, di mana peta hasil klasifikasi menggunakan algoritma random forest itu menunjukkan bahwa area kajian didominasi oleh kelas klasifikasi no change atau tidak ada perubahan yang berwarna merah. Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir keseluruhan area kajian tidak mengalami perubahan tutupan lahan secara signifikan. Hasil klasifikasi menggunakan metode random forest itu menunjukkan bahwa seluruh kelas klasifikasi yang digunakan dalam data training dapat terbaca dan terklasifikasikan dengan baik. Meskipun model dapat membaca seluruh kelas klasifikasi, hasil klasifikasi pada kelas klasifikasi loss memiliki jumlah yang sangat sedikit. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti jumlah sampel training dan kesalahan dalam pembacaan nilai reflektasi objek. Berikut merupakan script yang digunakan dalam proses shallow learning mulai dari RFA hingga shallow random. Baik, lanjut ke bagian project 2 yaitu Neural Network. Neural Network sendiri merupakan model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja jaringan saraf biologis yang tersusun atas lapisan-lapisan neuron dengan bobot dan fungsi aktivasi untuk menghasilkan keluaran. Selama proses pelatihan, bobot-bobot tersebut disesuaikan melalui algoritma optimasi. Pada proyek ini, data tren dan data tes yang digunakan dalam algoritma Neural Network merupakan hasil dari proses RFA. Berikut merupakan grafik cross entropy dan akurasi.
Hasil grafik loss entropy menunjukkan bahwa nilai loss pada data train turun drastis pada awal epoch, sedangkan pada data test sudah dimulai pada nilai yang sangat rendah dan mendekati nol, yang menandakan bahwa data test memiliki variasi yang selaras dengan data train sehingga model mudah mengenalinya. Setelah beberapa epoch, kedua kurva loss bergerak stabil pada nilai rendah tanpa adanya kenaikan pada test loss, sehingga proses training tidak mengalami overfitting dan model mencapai konvergensi dengan baik. Pada grafik akurasi, kurva train meningkat secara cepat mendekati angka 1, sementara akurasi tes sudah tinggi sejak epoch pertama, yaitu sekitar 0,925, dan mulai stabil pada range nilai 0,95 hingga 0,97. Kurva akurasi tes yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kurva train merupakan hal yang wajar karena model selalu belajar langsung dari data train, sehingga model lebih paham polanya dibandingkan dengan data tes yang belum pernah digunakan selama proses training. Selisih yang kecil ini justru menunjukkan bahwa terjadi generalisasi yang baik, dengan nilai akurasi akhir sebesar 96,83% pada jumlah data yang besar, yaitu data train sebesar 9.998 dan data tes sebesar 4.285, yang mengindikasikan bahwa model neural network mampu menyesuaikan bobot secara optimal, sehingga error prediksi sangat kecil dan performa model terhadap data yang baru tetap sangat baik. Kemudian peta berikut merupakan hasil model inferensi dari neural network. Hasil klasifikasi neural network menunjukkan bahwa model belum sepenuhnya berhasil mengenali seluruh kategori perubahan yang seharusnya teridentifikasi dalam citra. Dari 5 kelas berupa loss, gain, cloud, shadow, dan no change, terlihat bahwa satu kelas tidak muncul sama sekali pada peta hasil klasifikasi. Selain itu, 2 kelas lainnya terdeteksi tetapi dalam cakupan yang kecil, sehingga tampak tidak signifikan dibanding kelas dominan. Secara visual, hasil peta memperlihatkan bahwa hanya 2 kelas yang mendominasi, sedangkan kelas minor muncul secara tersebar dan dalam proporsi yang sangat terbatas. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model cenderung mengelompokkan sebagian besar piksel ke dalam kelas yang memiliki kesamaan spektral kuat atau kelas yang paling banyak direpresentasikan dalam data latih. Akibatnya, kelas yang jarang muncul atau memiliki karakteristik spektral yang lebih sulit dibedakan menjadi kurang terbaca oleh model. Kelas klasifikasi yang tidak terbaca, serta munculnya 2 kelas klasifikasi dalam proporsi yang kecil dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Kemungkinan terbesar adalah ketidakseimbangan data training, di mana sampel per kelas tidak merata, sehingga model belajar lebih baik pada kelas tertentu. Selain itu, ciri spektral beberapa kelas mungkin kurang bervariasi atau terlalu mirip dengan kelas lain, sehingga model mengalami kesulitan untuk melakukan pemisahan yang jelas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa performa model masih perlu ditingkatkan agar mampu mengidentifikasi semua kelas secara lebih seimbang. Meskipun nilai akurasi yang dihasilkan model tinggi, hal tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas hasil klasifikasi pada peta. Akurasi yang baik ini cenderung dipengaruhi oleh ketidakseimbangan data training. Berikut merupakan skrip yang digunakan dalam project 2, yaitu neural network. Selanjutnya, project 3 mengenai metode deep learning. Data yang digunakan pada pemodelan deep learning ini dilakukan menggunakan citra Sentinel yang juga diperoleh melalui platform GEE dengan cakupan yang kurang lebih sama seperti pada project 1. Namun perbedaannya adalah menggunakan citra yang diarahkan pada scene lain yang saling tumpang tindih atau overlay dengan wilayah sebelumnya. Sehingga data yang digunakan terdiri dari 2, yaitu citra Sentinel 2 wilayah cakupan Kupang scene 1 dan juga scene 2. Tahap awal dari citra ini dilakukan proses pelabelan pada scene 1 menggunakan nilai NDVI, di mana nilai NDVI yang lebih besar dari 0,28 diberi label 0 atau merupakan kelas vegetasi, sedangkan kelas dengan nilai NDVI kecil dari 0,28 diberi label 1 atau merupakan kelas non-vegetasi. Sehingga proses ini menghasilkan data berlabel yang berfungsi sebagai ground truth selama proses pelatihan model. Untuk scene 2 sendiri, disiapkan citra tanpa label yang nantinya akan diprediksi oleh model deep learning untuk mengetahui kelas vegetasi dan non-vegetasi pada wilayah tersebut. Kemudian, hasil dari pengolahan didapatkan data asli dan data training hasil proses augmentasi. Pada sebelah kiri merupakan hasil dari data asli. Hasil data asli merupakan kumpulan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa mengalami proses modifikasi, manipulasi, atau transformasi. Data asli masih bersifat mentah dan dapat mengandung noise, outlier, dan tidak keteraturan. Kemudian, data training dari hasil proses augmentasi ditunjukkan pada gambar tengah dan gambar kanan. Data augmentasi merupakan metode dalam pengolahan data yang bertujuan menambah jumlah serta keberagaman data pelatihan dengan menerapkan berbagai transformasi pada data yang sudah tersedia. Data augmentasi adalah trik yang umum untuk mengurangi overfitting. Augmentasi data meningkatkan variasi gambar dengan memanipulasi transformasi dimensi gambar. Data augmentasi dilakukan dengan menerapkan berbagai transformasi pada gambar asli, seperti pergeseran, rotasi, perubahan skala,
pembalikan horizontal maupun vertikal, zoom, pemotongan, penyesuaian kecerahan, hingga distorsi. Transformasi tersebut bekerja dengan mengubah posisi, ukuran, sudut, atau aspek warna dari gambar. Augmentasi data meningkatkan kekuatan model dan meningkatkan kemampuan generalisasi model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya, dengan menghasilkan variasi baru dari gambar yang sudah ada. Jadi dari gambar tersebut, diketahui bahwa proses augmentasi tersebut merubah rotasi dari data asli. Setelah melalui proses augmentasi, proses deep learning ini dilanjutkan dengan menggunakan model UNet yang dirancang khusus untuk segmentasi citra dan mampu menangkap informasi spesial pada berbagai tingkat resolusi melalui struktur encoder dan decoder. Proses iterasi dalam pembuatan model ditunjukkan melalui 3 grafik, yaitu grafik loss, IOU, dan akurasi selama 50 epoch pelatihan. Pada grafik loss, nilai loss pada data train dimulai dengan angka yang tinggi pada epoch pertama. Hal tersebut menunjukkan bahwa model awal memiliki kesalahan yang signifikan dalam memprediksi kelas. Nilai loss mengalami penurunan secara konsisten hingga mencapai nilai yang lebih kecil ketika mendekati akhir pelatihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa model belajar dari data dan mampu meminimalkan kesalahan prediksi pada data train. Nilai loss pada data test dimulai dengan angka yang lebih tinggi daripada data train, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara performa model pada data train dan data test. Nilai tes mengalami fluktuasi yang kecil, menunjukkan model belum optimal dalam menangani data tes. Sementara itu, pada grafik IOU juga memperlihatkan adanya nilai tren dan tes, di mana nilai tren menunjukkan peningkatan seiring bertambahnya epoch, sedangkan nilai tes mengalami fluktuasi kecil yang menunjukkan model belum optimal dalam menangani data tes. Selanjutnya dapat dilihat grafik akurasi. Pada grafik akurasi, nilai tes dan tren mengalami fluktuasi yang menunjukkan bahwa model belum optimal sepenuhnya dalam menangani data tes dan data tren. Berikut merupakan hasil dari model deep learning yang telah diolah. Peta hasil klasifikasi dari hasil deep learning menunjukkan daerah yang diklasifikasikan sebagai vegetasi dan non-vegetasi. Secara visual, hasil klasifikasi terkesan lebih halus dengan batas antara vegetasi dan non-vegetasi yang tegas. Detail spasial yang kecil dapat teridentifikasi dengan baik dan pola tutupan lahan terlihat mirip dengan distribusi pada citra asli. Hal tersebut menunjukkan bahwa model dengan epoch 50 ini memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan antara vegetasi dan non-vegetasi. Berikut merupakan skrip yang kita gunakan dalam proyek 3 yaitu deep learning. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.